Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Raden Setioso dengan Misterius di sini. Ya, hari ini kita akan melanjutkan video ke-7 untuk konsep materi persiapan tes Bintara Polri. Jadi sekali lagi bagi teman-teman sekalian ataupun murid saya bahwa video ini harus ditonton dari awal seandainya kalian langsung melihat video nomor 7 ini. Karena apa? Semua materi untuk tes pasti akan saya buatkan dalam 50 video, baru kemudian kita akan masuk ke contoh soal-soal yang akan keluar. Nah, itulah tujuan dibuatnya untuk channel ini, ya, membuat kalian terutama murid Misterius Course di Elite Squad untuk memahami konsep yang telah kalian dapatkan di dalam kelas bersama Misterius. Nah, video ketujuh hari ini akan membahas lanjutan dari faktorisasi prima, KPK, dan FPB, yaitu penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa dan pecahan campuran. Jadi sekali lagi, tidak akan merupakan suatu hal yang sulit apabila kalian telah menguasai faktorisasi prima, KPK, dan FPB. Ya. Nah, konsep ini akan kita mulai saja langsung bahwa konsep pada pecahan itu contohnya adalah 5/6, di mana bagian atas itu disebut adalah pembilang. Ya, harus diingat ini mutlak, dan bagian bawah disebut penyebut. Saya yakin kalian juga sudah sebagian besar sudah memahami ini, tapi karena tidak pernah belajar lagi, lupa ya. Jadi sekali lagi, semua konsep yang Misterius berikan harus selalu dihafalkan dan diterapkan melalui pengerjaan soal-soal yang Misterius kerjakan di paper. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan paper itu bisa ke direct message ke Instagram Misterius Course ya, untuk mendapatkan paper itu secara gratis. Nah, bentuk ini disebut dengan pecahan biasa. Kemudian ada satu lagi bentuk yang seperti ini, kita lihat. Dibacanya adalah 25/6. Nah, di mana ini disebut pecahan campuran ya. Nah, biasanya yang akan terjadi adalah kalian harus mampu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ataupun pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kita lihat. Caranya adalah ya, bagian penyebut ini kalian kalikan dengan 2 di sini, yaitu 2 kali 6, kemudian ditambahkan dengan pembilangnya per 6 lagi, sehingga 2 kali 6 ya, ini seperti operasi campuran di video pertama. 12 ditambah 5/6 sama dengan 17/6. Gampang kan? Seperti itu. Dan kebalikannya juga, bagaimana kalian bisa mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, syarat pecahan campuran bisa dirubah menjadi pecahan biasa adalah pembilangnya selalu lebih besar dari penyebut. Sekali lagi, syarat suatu pecahan biasa bisa dirubah menjadi pecahan campuran adalah pembilang selalu lebih besar dari penyebut. Ya, itu tolong kalian catat ya. Yang disebut adalah pecahan campuran ya, bukan pecahan biasa. Ini adalah 25/6 adalah bentuk pecahan campuran. Nah, kita lihat konsep ini yang paling penting ya, yang selalu saya tekankan kepada murid saya sekalian, konsepnya. Nah, bagaimana kita menambahkan atau mengurangkan pecahan? Caranya adalah untuk pecahan yang penyebutnya sudah sama, tinggal tambahkan atau kurangkan saja pembilangnya. Contohnya 5/12 ditambah 13/12. Nah, kita lihat penyebutnya sama-sama 12, jadi tinggal kita tambahkan saja pembilangnya. 5 ditambah 13 sama dengan 12. Selesai, nggak susah kan? Nah, kemudian untuk yang kedua, untuk pecahan yang penyebutnya berbeda, samakan penyebutnya dengan mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari pecahan-pecahan tersebut. Kalikan pembilangnya, lalu tambahkan atau kurangkan pembilangnya sesuai dengan soal. Contohnya 5/4 ditambah 13/5. Nah, kita lihat, kita tidak bisa langsung menjumlahkan ini. Kita harus samakan penyebutnya yang di bawah ini. Caranya adalah carilah KPK dari 4 dan 5. Nah, KPK
4 dan 5 adalah 20 ya, sehingga 5/4 ya, 4 dikali berapa biar 20 dikali 5, kemudian atasnya juga dikali 5. 5 dikali berapa biar hasilnya 20, dikali 4, atas juga dikali 4, sehingga 25 didapat dari 5 dikali 5 karena kan 4 ini dikali 5 juga, dan 52 didapat dari 5 dikali 4 supaya hasilnya 20, dan atas juga dikalikan 4, 13 dikali 4 hasilnya 52, sehingga hasil penjumlahan pecahan ini adalah 25/20 ditambah 52/20 sama dengan 77/20. Nah, PR buat kalian, ubah nih pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran ya. Coba-coba aja, karena nanti di video berikutnya akan saya terangkan. Tapi bagi kalian yang sudah punya inisiatif ataupun keingintahuan, silahkan cari ya. Nah, konsep lagi adalah tadi pecahan biasa, sekarang pecahan campuran. Bagaimana penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran? 1. Cara yang pertama adalah jadikan pecahan biasa, lalu perhatikan penyebutnya. Apabila sudah sama, tinggal tambahkan atau kurangkan. Misalnya kita lihat nih, 23/4 dikurang 22/4. Bagaimana misterius? Jadikan pecahan biasa enggak? Boleh. Tapi di cara pertama ini kita belajar tidak menjadikan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, sehingga kita jadikan pecahan biasa ya, kita jadikan pecahan biasa sehingga 23/4 menjadi 11/4 dikurang 22/4 sama dengan 10/4. Hasilnya adalah, kita lihat, perhatikan penyebutnya sudah sama nih, hasilnya adalah 1/4 ya. Nah, konsep yang kedua, nah ini tadi yang saya sebutkan, yaitu tidak dirubah menjadi pecahan biasa, lalu perhatikan penyebutnya. Apabila sudah sama, tinggal tambahkan atau kurangkan. Nah, kita lihat nih, 23/4 soalnya sama, dikurang 22/4. Nah, kita lihat, kita tidak perlu mengubahnya menjadi pecahan biasa, tapi langsung kita kurangkan saja angka di sini, yaitu angka bulatnya, yaitu 2 dikurang 2 ditambah, nah baru pengurangan pecahan karena dia merupakan operasi pengurangan. 3/4 dikurang 2/4, 2 dikurang 2 sama dengan 0, 3/4 dikurang 2/4 sama dengan 1/4. Sama kan caranya? Jadi sekali lagi, di dalam soal pecahan ini diperlukan kreativitas kalian, ataupun kalian bisa memilih cara mana yang lebih menyenangkan ataupun memudahkan kalian dalam mengerjakan soal. Terutama untuk pecahan campuran ini ya, kalian bisa rubah menjadi pecahan biasa dulu ataupun tidak, terserah kalian. Tidak ada suatu kepastian ya atau keharusan di sini. Contoh lagi, 4/1/6 ditambah 32/6. Caranya bagaimana? Kita lihat penyebutnya sudah sama di sini, berarti kita tambahkan angkanya, yaitu 4 ditambah 3 kemudian ditambah 1/6 ditambah 2/6. Penyebutnya sudah sama juga, sehingga hasilnya berapa? Hasilnya adalah 7. 4 tambah 3 7, 1/6 tambah 2/6 adalah 3/6. Paham ya? Sekali lagi, apabila masih kurang paham, bisa diulangi lagi konsep-konsep ini tadi ya. Kemudian kita ke konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Nah, konsepnya adalah, kita perhatikan untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran yang penyebutnya tidak sama, kita harus samakan dulu dengan mencari KPK dari masing-masing pecahan. Nah, biasanya untuk lebih nyamannya kita jadikan pecahan tersebut menjadi pecahan biasa apabila penyebutnya belum sama. Contohnya seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini kita lihat 2/3/4 dikurang 2/4 ya. Nah, kita pakai cara yang pertama, kita rubah menjadi pecahan biasa, no problem. Hasilnya tadi adalah 11/4 ya. 2/3/4 sama dengan 11/4, dan kemudian 2/4 sama dengan 10/4. Penyebut sudah sama, tinggal kurangkan. Nah, bagaimana dengan case yang seperti ini ya? Nah, sama, kita coba jadikan dia ke pecahan biasa. 4/1/6
ditambah 32/6 sama dengan 25/6 ditambah 20/6 sama dengan 45/6. Selesai ya, kita jadikan pecahan biasa. Nah, kita ke contoh soal yuk berikutnya. Nah, contoh soalnya adalah seperti ini. Kita akan menerapkan konsep yang sudah kalian dapatkan tadi, 16/23 dikurang 11/23. Perhatikan, penyebutnya sudah sama. Ini operasi pengurangan, 16 dikurang 11 sama dengan 5/23. Berikutnya 3/7 ditambah 2/3. Nah, ini konsep yang tadi, bahwa kita lihat, perhatikan bahwa penyebutnya berbeda sehingga kita harus cari KPK dari 7 dan 3. Nah, di sini langsung saja kalian bisa cari bahwa KPK dari 7 dan 3 adalah 21. Sehingga akan menjadi seperti ini ya. Ingat sekali lagi bahwa syarat suatu penjumlahan itu bahwa penyebutnya harus sama. Kita lihat. Nah, kita lihat 3/7 ya. Supaya 21, 7 dikali 3 sehingga atasnya dikali 3 juga. Ya, menjadi ini bukan 3, sorry 9 ya. Ini salah maaf, ada salah editing. Kemudian 2/3 ini 3 dikali 7 sehingga 21 dan 2 dikali 7 sehingga 14. Nah, ini hasilnya adalah bukan 17/21 karena tadi kan 9 ya. Hasilnya adalah 23/21 ya. Berikutnya 4 1/4 ditambah 3 2/4. Nah, kita terserah kalian mau dirubah menjadi pecahan biasa atau tidak. Nah, di sini saya menggunakan cara dia tidak dirubah menjadi pecahan biasa, sehingga 4 1/4 ditambah 3 2/4 sama dengan 4 ditambah 3 angka bulatnya dulu ya, kemudian ditambahkan pecahannya, tambah pecahan. Kebenaran penyebutnya sudah sama sehingga hasilnya adalah 7 3/4. Nah, ini konteks bahwa kalian harus bisa menerapkan konsep-konsep yang sudah Mister berikan di awal tadi melalui contoh soal ini. Nah, contoh soal berikutnya kita lihat. Nah, ini dia yang paling menantang nih. 4 1/7 ya. Biar perhatikan penyebutnya 7 ditambah 3 3/2. Perhatikan penyebutnya 2. Nah, untuk lebih aman biasanya saya menganjurkan kepada siswa untuk mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa dikarenakan penyebutnya berbeda. 4 1/7 ya, itu menjadi 29/7 ya. Kita lihat. Kemudian 3 3/2 menjadi 9/2. Nah, jelaskan sekarang lebih jelas ya. Bagaimana kita melihat bahwa pecahan campuran lebih enak dirubah menjadi pecahan biasa dulu apabila kita menemukan bahwa penyebutnya berbeda. Nah, KPK dari 7 dan 2 adalah 14 ya, teman-teman bisa perhatikan 7 dikali 2 biar 14, atas juga 29 dikali 2 58, 2 dikali 7 biar hasilnya 14. Nah, atas juga 9 dikali 7 biar hasilnya 14 yaitu 63. Ini sudah sama nih penyebutnya, tambahkan saja 58 ditambah 63 sama dengan 121/14. Sekali lagi ini bisa dirubah menjadi kepecahan campuran. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Nah, di video berikutnya nanti akan saya ajarkan bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi biasa ataupun sebaliknya pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, kita lihat lagi nih. 3 3/2 dikurang 4 1/7. Nah, lagi kita lihat penyebutnya berbeda. Untuk lebih amannya kita ubah dia menjadi pecahan biasa. Nah, 3 3/2 itu adalah 9/2. Kemudian 4 1/7 adalah 29/7. KPK dari 2 dan 7 adalah 14 sehingga menjadi 2 dikali 7 biar hasilnya 14. 9 dikali 7 juga atasnya 63. 7 dikali 2 biar hasilnya 14, atasnya juga 29 dikali 2 58. Nah, kita lihat penyebutnya sudah sama, operasinya pengurangan. 63 dikurang 58 sama dengan 5/14. Nah, sekali lagi kepada teman-teman sekalian, murid-murid saya di Elite Squad, bahwa
Sekali lagi untuk operasi matematika ada 4 ya, penjumlahan, pengurangan. Nah, ini baru penjumlahan dan pengurangan pecahan. Berikutnya kita akan masuk ke perkalian dan pembagian pada pecahan biasa dan pecahan campuran. Saya harap kalian apabila ada hal yang masih kurang paham, silahkan tonton lagi video ini dari video 1 sampai video 7, karena akan ada 50 video tentang konsep soal-soal di tes Bintara Polri ya. Insya Allah kalau kalian pelajari ini dengan seksama, terus kemudian terapkan dengan pengerjaan paper ya, yang harus kerjakan di kelas, insya Allah kalian akan bisa berhasil lolos tes PESI dengan hasil yang maksimal. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mister akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.